underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, viral di media sosial seorang ayah yang protes ke sekolah kenapa anaknya tidak naik kelas. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini sekarang kalau memang bagaimana ya nasibnya anak-anak kalau sekolah itu kan memang ditentukan sama sekolahannya ya. Kalau sekolahnya bilang dia naik kelas, ya naik kelas. Ya, tapi kalau tidak naik kelas berarti dia harus mengulang kelas yang sama selama 1 tahun. Nah, zaman sekarang ini kan waktu adalah berharga ya. Time is money. Jadi kalau ada seorang sekolah itu ya diharapkan tiap tahun naik supaya lulusnya cepat. Ya, sekarang ini ada satu orang yang merasa dia kena hukuman atau merasa istilahnya zaman kuno itu kan dicing ya. Dicing oleh guru sehingga nilainya dia menjadi tidak bisa lulus untuk naik kelas. Betul. Ya. Ternyata ada kejadian yang menarik di belakang kejadian ini ya. Ternyata sang orang tua itu merasa bahwa ini gara-gara sang anak itu melaporkan pungli dari kepala sekolah atau guru kelasnya. Ya, karena mengutip biaya tambahan dari yang sudah ditentukan. Nah, ini dilaporkan oleh murid tadi yang tidak naik kelas tadi. Nah, karena dia telah melaporkan itu kan kondisinya guru atau kepala sekolah yang dilaporkan itu kan jadi kurang baik. Betul. Nah, ini balas dendam. Jadi muridnya itu dikasih hukuman agar tidak naik kelas. Ya, nah pada saat ini diklaim memang gurunya ngomong, oh ini si anak ini nggak bisa naik kelas karena absensinya kurang. Ya, mungkin absensinya minimum 70% atau 80%, dia lebih. Ya, sehingga tidak naik kelas ya. Jadi sekarang yang perlu dipikirkan apa ini betul ya. Absensinya kurang, tapi kalau pelajaran yang lain, pelajaran itu hasilnya bagus, itu bisa naik kelas atau tidak. Ini perlu juga dipertimbangkan. Juga kalau memang absensinya dia itu yang menjadi penyebab dia tidak naik kelas, perlu dipikirkan juga apakah ada murid-murid lain yang juga absensinya nggak benar. Kalau itu naik kelas dan sekarang yang ini tidak naik kelas, ya ini kan repot, ya kan? Ada apa kan? Mungkin betul dendam karena dilaporkan, ya. Dan memang kalau kita kepengen tahu lebih lanjut, dunia pendidikan di Indonesia ini kan memang lagi amburadul. Ya. Jadi sebetulnya kalau ada murid yang sampai tidak naik kelas, itu ya aneh. Ya, karena kejadian di hampir seluruh sekolahan, semua tingkatan, ya, tapi ya terutama di SD atau SMP ya, itu ternyata targetnya kepala sekolah itu muridnya semua harus naik kelas, termasuk SMA ya. Alasannya apa? Kalau ada yang tidak naik kelas, maka dia akan dinilai oleh dinas, ya, dinas kebudayaan atau Diknas itu, bahwa ternyata kepala sekolah yang bersangkutan yang ada yang tidak naik atau bukan 100% kenaikannya, itu pasti kurang bagus. Ya, jadi dia terpaksa entah bagaimana caranya supaya kelulusannya atau naiknya itu 100%. Ya, walaupun standarnya kurang, tapi ya supaya dinilai bagus sama kepala dinasnya, maka kepala sekolah atau gurunya menaikkan itu dengan dikatrol nilainya. Ya, ini yang jadi penyakit. Ya, kalau kita tanya guru yang seperti itu, kenapa kok you begitu mudah mengkatrol nilai agar supaya naik? Ya, jawabannya mengejutkan. Ya, jawabannya dia bilang kasihan. Dia kan sudah setahun belajar. Kalau tidak dikaitkan kenaikan kelas, nanti dia 2 tahun belajarnya untuk 1 tahun ini. Kan kasihan.
Ya, orang tuanya udah bayar mahal misalnya. Jadi oleh dia dianggap naik kelas karena dikatrol. Nah, itu terjadi ya. Nah, sekarang kalau katrol-katrolan demikian banyaknya, apakah mungkin tadi murid yang tidak naik karena absensinya nggak bagus? Ya, tapi ada kejadian bahwa dia ada melaporkan kepala sekolah atau gurunya kepada yang berwajib mengenai adanya pungli. Ya, nah sekarang kenapa ini bisa terjadi kan? Nah sekarang kita memang harus mikir, saksi di Indonesia ini kemungkinan bisa jadi terdakwa. Nah ini kan yang jadi saksi korban ini kan muridnya. Dia lapor. Kenapa kok bisa tahu kalau yang lapor itu muridnya? Ini kan nggak boleh. Ya. Ini kan harusnya itu ada undang-undang perlindungan saksi. Itu adalah seperti itu. Jadi kepala sekolah yang merasa seperti itu atau memberi gambaran kepada sekolahan yang ada pelanggaran kutip-mengutip pungli tadi itu harus diselidiki tanpa perlu menyebutkan siapa yang lapor. Ya, memang ini di Indonesia ini seringkali rahasia-rahasia seperti itu menjadi rahasia umum ya. Nah, contohnya waktu COVID kemarin. Ya, ada satu komplek itu kan waktu itu kan nggak boleh rame-rame ya, nggak boleh keluar gitu kan, harus di dalam rumah gitu. Ternyata ada kelompok yang kumpul-kumpul di depan rumah seseorang itu bicara sampai malam, sampai macam-macam sampai pagi hari baru selesai. Nah ini ternyata penduduk di sana itu ada salah satu orang yang lapor kepada Satgas COVID. Nah sekarang petugasnya yang datang minta tolong itu dibubarkan gitu kan. Nah, petugas yang datang, dia ngomongnya, maaf Bung, saudara-saudara semua, harap bubar ya. Ini sudah malam dan kita kan ada ketentuan tidak boleh kumpul lebih dari dua orang. Ya, menurut laporan yang kita terima dari si A, rumahnya sini itu, maka saya datang kemari untuk membubarkan. Nah, ini apa yang terjadi? Ya, orang-orang yang di sekitar itu tadi main-main itu menjadi benci sama si A. Nah, ini kan payah kan? Pemerintah menghimbau kalau ada pungli lapor, kalau ada kesalahan lapor. Tapi kalau lapor, ternyata yang lapor ini menjadi inceran dari mereka yang niatnya jahat. Betul. Ya, jadi undang-undang perlindungan saksi itu harus betul-betul direvisi sedemikian rupa agar hal-hal yang seperti ini jangan terjadi lagi. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.